Halo guys, kembali lagi di Karskin Tabletop Tutorials. Kali ini kita bakal main game Senet. Senet ini apa? Senet ini bisa dibilang kayak Halma atau Ludonya orang Mesir yang dimainin sama para Fir'aun ketika mereka lagi waktu senggang. Ini tuh game balapan dan game strategi yang simple tapi lumayan susah untuk dimaster. Oke, kita langsung ke gameplaynya. Di sini kita punya papan, kita punya pion berwarna, dua warna, dan ini semacam kayak dadunya. Tapi kalau orang Mesir kan belum punya dadu, jadi mereka pakai tongkat, dilempar tongkatnya biasanya. Tapi kalau di sini kita harus randomize satu-satu untuk menentukan gerak kita. Misalnya, kita mau bergerak ya. Dan di sini kita harus ngegerakin yang paling ujung kanan dulu karena yang lain nggak bisa gerak, halang gitu. Nah, kalau ada satu piece yang ngalangin, kita harus loncat kayak gini. Satu. Ini kehitung satu. Oke, kita lempar sticknya dulu. Kita randomize satu-satu. Oke, kalau yang putih itu namanya side up. Kalau yang coklat atau hitam itu namanya side down. Coba kita refer. Jadi kita punya 3 hitam, 2 putih. 3 hitam, 2 putih. Karena oke, ini dihitungnya yang putihnya doang. Misalnya putihnya 2. Putihnya 2 ya udah, kita gerak 2. Misalnya 1, 2. Kalau nggak ada musuh, kita normal aja, satu petak selanjutnya. Oke, terus end turn. Ini turn musuh. Misalnya, musuh bisa gerakin yang ini atau yang ini. Misalnya dia mau gerakin yang ini. Jadi dia bakal ngelempar tongkat. Oke, 3 doang ya. Kalau 3 ya udah 3, gerak 3. Misalnya ini. 1, 2, 3 gitu. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kayak ini simbol-simbol apa nih sebenarnya? Kan kita udah dijelasin nih rule basicnya untuk Senet ini. Nah, kalau di ikon Ankh ini, salib Mesir ini, si si pion yang ada di sini nggak boleh diloncatin. Jadi aman dia. Terus kalau yang ini, yang salib 3 ini, kayak bukan salib sih sebenarnya ini kutek. Ini tuh namanya House of Beauty kalau di roll-nya. Ya, kayaknya House of Beauty. Kalau House of Beauty ini kita harus nyampe di kotak ini harus persis di kotak ini. Misalnya kayak dari sini nih, kita harus roll 1, 2, 3. Ya udah, berarti kita harus roll 3 biar aman. Kalau enggak, kita masuk ke air, tenggelam ceritanya. Kalau tenggelam, kita balik ke space yang awal kita sebelum House of Beauty. Kalau ini, ya kan karena ada angsa berkepala 3, jadi kita harus land exactly 3 untuk nyampe space ini. Begitu juga ini, karena ini ada 2 orang di sini, jadi kita harus land exactly 2. Oke, kita coba main ya. Misal, ini giliran gua nih. Sekarang. Oke, giliran gua. Misal gua mau majuin yang ini ya, tapi kita harus lempar tongkat dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada dua yang face up yang putih. Jadi gue cuma boleh gerak 2. 1, 2. Oke. Nah, triknya di sini kalau gue boleh kasih tahu, itu tuh kalian jangan majuin yang paling duluan kalau mau menang. Sebenarnya simple trik ini, cuman banyakkan player nggak ngerti atau bahkan clueless untuk strategi game ini. Kita kumpul-kumpulin dulu yang belakang biar kita nggak usah bulak-balik lagi. Kita langsung gerak-gerakin space yang udah nyampe di sisi sini. Jadi kita lebih cepat ngumpulin semua pion ke area ini. Kita main sampai habis, coba ya. Oke, karena gua turnnya udah selesai, kita sekarang turn lawan. Misalnya lawan
lawan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cuman 1. Nah, kalau 1 ini spesial. Kalau 1 ini kita move 1 terus kita bisa lempar lagi. Misal dia mau ini karena si player item ini belum mengerti strateginya, mungkin dia gerakin 1 terus dia roll lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia dapat 2, jadi dia bisa gerak 2. 1, 2. Nah, ini nggak bisa disimpan ya. Jumlah move-nya ini kalian harus gerakin sesuai amount si stick yang kalian lempar. Turn gue lagi. Gue lempar tongkat lagi. Oke, 2 lagi. Berarti gue mau move ini. 1, 2. Oke. Lalu player item. Oke, 3 itu normal. Jadi misalnya dia mau maju 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus end turn. Misalnya gue roll berapa nih? Oke, ada 4. Nah, kalau 4 kita bisa throw lagi. Jadi yang bisa throw lagi itu 1, 4 sama 4 yang hitam. Kalau 4 yang hitam kita geraknya 5. Memang sini susah diingat, tapi kalau kalian ada reference sheetnya lebih membantu. Oke, gue punya berapa nih? Punya 3. Oke, gue gerak 3 misalnya. 1, 2. Nah, kalau gini keblokir kan, jadi kita nggak bisa gerak lagi. Kita cuma bisa gerak 2 kali. Walaupun bukan. Tadi itu bukan 3 ya. Oke, kita move 4. Karena kita nggak bisa move lagi karena ini pion kita throw lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, this time kita dapat 2. Jadi kalau ini kita bisa gerakin yang pion kita yang tadi atau pion yang lain. Misalnya kita mau gerakin ini. Jadi 1, 2. Oke. Kita end turn. Black. Roll lagi. Nah, 2 lagi. Oke. Berarti misalnya dia mau 1, 2. 1, 2. End turn. Roll lagi. Gua roll lagi 3 sama. Jadi misalnya 1, 2. Oke. Terus end turn. Black player. Roll lagi. Nah, ini kan ada 4 item. 4 item berarti kita harus bisa move 5 dan lempar lagi. Jadi menang banyak. Misalnya kita mau gerakin ini item, si musuh mau gerakin ini karena dia kurang experience. Jadi ceritanya dia mau coba majuin ini dulu. Oke, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia pas ngeroll 5, jadi dia nggak masuk air. Jadi dia aman di sini. Terus dia roll lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 3. Jadi dia pindahin ini. 1, 2, 3. Terus udah end turn. Nah, kalau misalnya ada udah nyampe di sini 1, ini disingkirin dari board terus dihitung di sisi si player item. Terus kalian gerakin sisa-sisanya sampai sini. Kalau misalnya kalian kesini, misalnya ini kan harus 3 ya. Jadi kalau kalian roll 4, ya udah kalian balik lagi. Tapi kalian nggak masuk air. Jadi kalian nggak boleh advance lagi. Jadi kalian advance ke sini kalau rollnya 3 gitu. Ini juga sama. Kalau dari sini ke sini kamu harus ngeroll
2, which is repot, dan itu challenge-nya di situ. Oke, kayaknya gue udah cover semua. Jadi selamat bermain Senet dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.